Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar matematika. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang deret aritmatika dan deret geometri. Ketika kita berbicara tentang deret, artinya kita akan menjumlahkan n suku pertama pada suatu barisan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan masih semangat ya dalam pembelajaran jarak jauh kita. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang rumus SN dari deret aritmatika dan juga nanti akan lanjutkan dengan deret geometri. Nah, kalau kita berbicara tentang deret, artinya kita akan berbicara tentang jumlah suku pertama, ya kan, dari barisan aritmatika atau juga barisan geometri. Nah, karena di sini kita berbicara tentang deret aritmatika, berarti kita akan membahas tentang jumlah suku pertama dari barisan aritmatika. Nah, sekarang kalau saya punya sebuah barisan aritmatika ya, barisannya ini adalah 1 ya kan, kemudian 3 ya, kemudian 5, kemudian 7 dan 9 ya, kita cukup sampai suku 5. Yang kemudian ditanya berapa sih S5 nya, seperti itu. Nah, berarti kalau yang ditanya S5 otomatis kita berbicara sudah masuk ke ranah deret. Oke. Kalau ditanya S5 ya, maka di sini kita tulis menjadi 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 kemudian ditambah 9, ya kan? Kalau S6 berarti dilanjutkan, suku ke-6-nya berapa? 11, berarti tambah sampai 11 gitu. Ya, ditambah 11, suku ke-7-nya berapa? 13. Kalau ditanya S7 berarti ditambah lagi 13 seperti itu dan seterusnya. Nah, maka kita balik ke sini ya. Maka kalau ditanya S5 kan dia ditambah suku pertama dan sampai dengan suku kelima. Nah, ini untuk kita menemukan konsep dari SN deret aritmatika bisa kita gunakan ini, kita balik ya. Berarti ini S5 sama dengan kita balik menjadi 9 ya kan, ditambah 7 ditambah 5 kemudian ditambah 3 dan juga ditambah 1. Kalau kita jumlahkan ya, S5 ditambah dengan S5 itu artinya akan menjadi 2 S5 ya kan, 1 S5 ditambah 1 S5 kan dia satu suku tuh aljabar ya. Nah, maka menjadi 2 S5. Kemudian 1 tambah 9 itu akan menjadi 10, 3 ditambah 7 akan menjadi 10, 5 ditambah 5 akan menjadi 10, sama ini juga akan menjadi 10 semuanya ya. Nah, seperti itu. Maka bisa saya tulis di sini 2S5 itu sama dengan 10 dikali berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 10 dikali 5. Maka 2S5 itu sama dengan berapa? 50. Maka S5 sama dengan 50 per 2-nya pindah ruas menjadi pembagi. Maka S5 nya sama dengan 25. Berarti dari barisan 1, 3, 5, 7, 9 kalau ditanya deret S5 nya maka akan menjadi 25. Nah, sekarang bagaimana menentukan rumus SN dari deret aritmatika? Nah, sekarang kita akan masuk ke menentukan rumusnya ini ya. Nah, materi yang di atas ini hanya sebagai pengantar untuk memudahkan kita menemukan rumus atau konsep dari rumus SN-nya ini. Oke, sekarang kalau ditanya SN ya, kalau ditanya SN, oke sebentar saya geser dulu. Kalau ditanya SN otomatis kita akan menjumlahkan suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga ditambah sampai dengan suku ke n gitu kan, sampai suku ke n berapa seperti itu. Kemudian sama seperti yang ini ya, kita balik menjadi SN sama dengan UN ya kan, ditambah UN kurang 1
ditambah seterusnya sampai U2 ditambah U1 seperti itu. Karena kan seperti ini, seperti yang atas ya, dibalik. Nah, sama juga ini seperti ini dibalik juga. Kemudian kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan menjadi Sn ditambah dengan Sn. Otomatis akan menjadi apa? Akan menjadi 2Sn kan? Nah, kemudian yang di bawah ini akan menjadi apa? Menjadi N ya kan? Dikali dengan, balik ke sini ya, N dikali dengan U1 ditambah dengan UN seperti itu. Maka seperti ini bisa kita rubah menjadi Sn ya kan, sama dengan N per 2 ya, 2-nya ini jadi pembagi dikali dengan U1 ditambah UN. Atau bisa kita tulis di sini Sn sama dengan N per 2, karena U1 ini sama dengan A ya, maka bisa saya tulis menjadi A ditambah UN. Oke, ini adalah rumus dari Sn untuk deret aritmatika. Atau ya, kalau misalkan UN-nya ini kita jabarkan ya, rumus UN ingat kan? Di sini ya. UN dari dari barisan aritmatika kemarin kita sudah bahas, yaitu rumusnya apa? A tambah N kurang 1 dikali dengan B. Maka kalau yang UN ini kita jabarkan menjadi seperti ini, itu akan menjadi ya, sini Sn sama dengan N per 2 ya, dikali A ditambah UN yang kita jabarkan menjadi seperti ini, kita masukkan ya, berarti A tambah N kurang 1 kali B, seperti itu kan. Maka Sn sama dengan N per 2 ditambah A tambah A sama dengan berapa? 2A ditambah dengan N kurang 1 kali B. Oke, jadi rumus Sn ini ada 2 ya. Nanti tergantung penggunaannya. Oke, kalau misalkan bedanya diketahui bisa kita gunakan rumus yang di bawah, atau seperti ini, seperti rumus pertama yang kita dapatkan. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal untuk deret aritmatika. Nah, sebelum itu kita tulis dulu ya, kita ingat dulu tadi rumus Sn dari deret aritmatika ya. Sn itu sama dengan, yang pertama adalah N per 2 ya kan, dikali dengan A tambah UN, gitu kan ya. Atau Sn sama dengan N per 2 kemudian 2A ditambah N kurang 1 kali B. Oke, nah sekarang kita masuk ke contoh soal ini, kita kerjakan. Oke, yang pertama adalah ditanya adalah U26, artinya barisan ya. Nah, jawab dulu. Oke, yang pertama yang A. Berarti U26 itu sama dengan apa rumusnya dulu? A tambah N kurang 1 kali B, gitu kan? Maka U26 ya. Oke, sekarang kita tentukan dulu. Sini ya. Oke, kita tentukan dulu A-nya atau U1-nya. Berapa ini? U1-nya adalah 48. Kemudian bedanya U2 dikurang dengan U1 atau sama dengan 45 dikurang dengan 48 sama dengan berapa? Adalah minus 3. Oke. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang barisan. Kalau barisan itu artinya suatu pola yang disusun dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan dengan suatu bilangan tetap atau yang disebut dengan pembeda ya. Berarti di sini pembedanya adalah minus 3. Artinya pada barisan ini setiap sukunya itu dikurang 3. Berarti lama-lama dia akan menjadi minus. Nah, kalau suku 26, nah otomatis nanti hasilnya akan menjadi minus juga. Kita
kita masukkan angkanya. Untuk A sama dengan 48 ditambah dengan N-nya yang ditanya ya, berarti 26 kurang 1 kali minus 3 dari beda. Maka U26 itu sama dengan 48 ditambah 25 ya. Kemudian dikali dengan min 3. Seperti itu ya. Otomatis ini U26 sama dengan 48 itu 25 dikali minus 3, berarti jawabannya adalah minus 75 itu ya. Nah, kemudian U26 26 sama dengan berarti 48 ditambah dengan minus 75, berarti akan menjadi minus berapa? 27. Oke. Untuk yang A sudah terjawab. Sekarang kita masuk ke menjawab yang poin B, yaitu menentukan S18. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang B yaitu tentang S18 ya, yaitu deret suku 18 suku pertama ya. Artinya kita akan menjumlahkan suku pertama sampai dengan suku ke-18 dari deret yang tadi. Deretnya adalah 48 ditambah 45, kemudian ditambah 42, ditambah 39 sampai dengan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang S18 itu artinya kita tulis dulu rumusnya. Sn sama dengan N per 2 ya, dikali dengan 2A ditambah N kurang 1 dikali dengan B gitu kan ya. Nah, sekarang kita masukkan angkanya ya. S18 sama dengan N-nya otomatis N18 ya, N-nya 18 per 2 sama dengan dikali 2 dikali A-nya suku pertama yaitu 48 gitu kan, ditambah dengan N-nya 18 kurang 1 dikali minus 3. Tadi sudah kita cari ya bedanya. Nah, maka S18 itu sama dengan 18 bagi 2 bisa kita langsung operasikan menjadi berapa? Menjadi 9 ya kan. 9 kali 2 sama dengan 18. Maka di sini 2 kali 48 itu sama dengan 96 ditambah 18 kurang 1 sama dengan berapa? 17 ya. Kemudian dikali dengan minus 3 gitu kan. Nah, maka S18 itu sama dengan 9 ditambah 90 dikali 96 ditambah dengan 17 kali minus 3, maka hasilnya adalah minus 51. Oke. Baru kita operasikan dulu yang ada di dalam kurung, maka S18 itu sama dengan 9 ya. 9 kemudian 96 ditambah 50 minus 51, artinya 96 ini kita kurang dengan 51, maka akan menjadi 45. Maka S18 itu sama dengan 9 dikali 45, maka hasilnya adalah 405. Oke, udah terjawab. Nah, sekarang baru kita masuk ke deret geometri. Oke, sekarang kita lanjut bagaimana cara menentukan rumus Sn dari deret geometri. Kalau tadi kita sudah membahas tentang mencari rumus Sn dari deret aritmatika ya. Sekarang kita lanjut ke rumus Sn untuk deret geometri. Oke, sebelum itu kita harus ingat dulu ya, kemarin kita sudah membahas tentang barisan geometri. Kalau dia berbicara tentang geometri artinya dia ininya dikalikan ya, bilangannya itu dikalikan. Oke, karena kan biasanya kalau geometri itu berbicara tentang luas atau juga volume ya. Biasanya cara mencari luas atau volume juga dengan cara mengalikan. Oke, sekarang kita ingat dulu apa rumus UN dari dari barisan geometri. Oke, untuk UN dari barisan geometri maka rumusnya adalah A kali R pangkat N kurang 1, di mana A-nya ini adalah A-nya sama dengan U1 kan, atau suku
pertama, ya kan? Kemudian R-nya ini adalah rasio. Oke. Cara mencari R kemarin Rn per Rn sih, UN per UN kurang 1 gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencari atau menentukan rumus Sn dari deret geometri. Oke, tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau kita berbicara tentang geometri, artinya kita berbicara tentang perkalian, pasti nggak jauh dari perkalian, seperti itu ya. Oke, kita mulai. Nah, deret geometri itu kan kita berbicaranya tentang Sn, seperti itu ya. Nah, deret geometri suku pertamanya itu pasti A gitu kan. Untuk suku kedua artinya kita mengalihkan suku pertama dengan rasionya, berarti dia A kali R. Suku selanjutnya berarti kita kalikan juga dengan R-nya ini kan, R pangkat 2, ya kan? Kemudian AR pangkat 3 sampai dengan AR pangkat N kurang 1. Nah, bagaimana cara menentukan rumusnya? Nah, kita tahu bahwa deret geometri ini selalu kita kalikan dengan rasionya ya. Berarti untuk mencari menentukan rumus Sn-nya kita kalikan juga dengan rasionya. Berarti di sini Sn-nya ini kita kalikan dengan R juga. Berarti di sini R Sn ya kan? Karena Sn-nya dikali dengan R. Kemudian yang bawahnya juga berarti ini A kali R ya kan? Bila suku pertama dikali rasio. Kemudian ini juga menjadi AR pangkat 2. AR pangkat 2 ditambah dengan AR pangkat 3 sampai dengan ditambah dengan AR N kurang 1 tambah dengan AR pangkat N gitu ya. Kemudian baru kita kurangkan. Oke, kalau yang sama itu bisa kita coret ya kan. Ini sama nih, coret. Ini juga sama, coret. Ini juga sama, coret. Ini juga sama, coret. Nah, berarti tinggal berapa? Sn dikurang RSN. Berarti di sini Sn dikurang dengan RSN. Itu kan? Nah, sama dengan berarti A-nya turun ya kan? A karena tinggal A dan AR pangkat N dikurang dengan AR pangkat N. Nah, sekarang bisa kita faktorkan ini, berubah bentuknya menjadi pemfaktoran ya. Yang sama kita keluarkan, ini Sn sama Sn sama kan, berarti kita keluarkan Sn dikali dengan 1 kurang R. Yang A juga ini sebelah luas kanan juga yang sama kita keluarkan, kita faktorkan jadi A kali 1 kurang R pangkat N. Karena kita mencari rumus Sn, berarti Sn sama dengan A ya kan, kali dengan 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R nya pindah ruas menjadi pembagian, berarti 1 dikurang R. Oke, ini adalah rumus Sn dari deret geometri. Jika nilai rasionya itu adalah lebih besar daripada 0 tapi dia lebih kecil daripada 1. Contohnya misalkan setengah, seperempat, seperti itu ya. Nanti kalau dia R nya ini ya, jika R nya lebih daripada 1, maka rumus yang kita gunakan adalah Sn sama dengan A dikali dengan, kita balik ini, R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Oke, ini rumusnya untuk R nya lebih daripada 1 ya. Ini kalau R nya lebih dari 1, dan ini untuk R nya jika dia kurang dari 1 tapi dia lebih besar daripada 0. Oke, nanti kita masuk ke contoh soal. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal dari deret geometri. Nah, contoh soal deret geometri saya berikan 2 contoh. Yang pertama apabila rasionya itu lebih besar daripada 1, yang kedua apabila rasionya ini kurang dari 1 tapi dia lebih besar daripada 0. Oke. Contoh pertama, misalkan ada deret geometri. Deretnya ini adalah 3 ditambah 6 tambah 12 sampai dengan seterusnya, seperti itu kan. Kemudian yang ditanya adalah
tentukan U7. S7 ya. S7 itu berapa? Gitu ya. Nah, kita jawab nih. Langkah pertama, kalau kita mencari suatu deret atau barisan juga sama ya, itu kita tentukan A-nya dulu ya kan, atau suku pertamanya. Kalau di sini suku pertamanya sama dengan 3. Kemudian selanjutnya kita buat kita cari rasionya. Rasionya adalah suku kedua dibagi dengan suku pertama sama dengan 2. Oke, bisa ya. Lanjut kita ke rumusnya. S7 sama dengan berapa? Sama dengan A ya kan, dikali dengan R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Kenapa kita gunakan rumus ini? Karena rumus kita lihat rasionya di sini ya kan, dia lebih besar daripada 1 gitu. Makanya kita gunakan rumus yang ini gitu. Nanti contoh yang kedua kita cari kalau dia R-nya kurang daripada 1 ya. Nah, berarti lanjut sampingnya boleh ya. Berarti S7 sama dengan suku pertamanya adalah 3 ya kan, dikali rasionya sama dengan 2 dipangkatkan dengan N, berarti 2 pangkat 7 dikurang 1 per kemudian 2 dikurang 1 gitu ya. Berarti S7 sama dengan 3 2 pangkat 7 itu sama dengan hasilnya adalah 128 kurang 1 per 2 kurang 1 gitu kan. S7 menjadi berapa? 3 2 kurang 1 berarti 127 ya, 127 per 1, nggak usah ditulis nggak apa-apa ya. Nah, baru deh kita kalikan S7 sama dengan 3 dikali dengan 127, maka hasilnya menjadi 381. Oke, bisa dipahami ya. Kita masuk ke contoh yang kedua, apabila R-nya kurang dari 1 tapi dia lebih daripada 0. Oke, sekarang kita lanjut contoh kedua dari deret geometri. Nah, sekarang kita membahas apabila rasionya itu dia kurang daripada 1 tapi lebih daripada 0. Misalkan contohnya ya. Contoh kedua. Nah, deretnya ini adalah 24 ditambah dengan 12, kemudian ditambah dengan 6 dan seterusnya. Oke. Sama yang ditanya ya. Tentukan S7. Oke. S7-nya berapa? Jawab. Sama seperti tadi ya. Langkah pertama, kita tentukan A atau U1-nya, yaitu 24. Baru kita cari rasionya. Rasionya adalah 12 per 24 menjadi 1 per 2. Seperti itu kan? Baru kita buat masukkan ke dalam rumusnya. Nah, S7 sama dengan rumusnya adalah A dikali 1 kurang R pangkat N ya kan, per 1 dikurang R. Seperti itu ya. Di sampingnya aja. S7 sama dengan suku pertamanya 24 ya kan, kali dengan 1 dikurang rasionya 1/2 pangkat 7 per 1 dikurang 1/2. Kita tutup kurung. Oke, S7 sama dengan 24. Nah, sekarang kita jabarin dulu 1/2 pangkat 7 itu berapa? 1/2 pangkat 7 artinya setengahnya ini kita kalikan sebanyak 7 kali kan, dia akan menjadi 128 ya, 1/128 itu kan, per 1 dikurang 1/2. Oke, kita geser. Maka S7 sama dengan 24. Nah, ini kita kurangkan 1 dikurang 1/24. Ingat nggak tuh kelas pengurangan pecahan? Ingat lah ya, nggak perlu dibahas lagi. Berarti ini menjadi 127 ya kan, per 128 per lagi 1 dikurang 1/2 berarti menjadi
1/2. Nah, panjang nih. Oke. Ini 8. Nah, S7 sama dengan 24, itu kan? Geser dulu. 24. Nah, kalau seperti ini kan dia kita kalikan bisa ya. Nanti menjadi 127/128 dikali dengan 2/1. Seperti itu kan ya. Menjadi 24 kali dengan 254/128. Oke. Ini mau dikecilkan boleh, nggak mau dikecilkan juga sama. Kita langsung aja. Menjadi S7 sama dengan kita kali 24 dikali dengan 254/128, itu akan menjadi 6096 dibagi 128, maka hasilnya akan menjadi 47,625, atau boleh juga di dalam dibuat menjadi bentuk pecahan campuran. Oke, bisa ya. Oke, terima kasih.